Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 3 Juni 2026. Kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih semangat di dalam Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir dari seri khotbah yang berjudul Keluarga yang bikin sorga senang ya. Mari kita lihat kembali dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua ya. Demikian bunyi firman Tuhan, di Kaisaria ada seorang laki-laki yang bernama Cornelius. Bersama saya ucapkan Cornelius. 2, 3. Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat yang kedua, ia atau Cornelius itu saleh. Ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah ya. Kita sudah belajar ya seri pertama yaitu jadikan Tuhan sebagai pusat keluarga, bangun budaya peduli dan murah hati, jadikan doa sebagai gaya hidup keluarga. Kemudian seri yang kedua kita belajar bagaimana menjadi teladan. Bukan hanya orang yang pandai memberi nasihat, tapi nasihat yang disertai dengan keteladanan itu penting sekali. Dan kemudian kita belajar juga tentang buka rumah itu untuk menjadi saluran berkat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Cornelius. Dia takut akan Tuhan lebih daripada takut akan manusia. Ya, sekali lagi kita akan belajar bagaimana Cornelius dia takut akan Tuhan lebih daripada takut akan manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini sebagai pribadi-pribadi yang disebut sebagai anak-anak Allah, kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan lebih daripada takut akan manusia, maka keluarga di mana Tuhan tempatkan kita, entah kita bujangan, entah kita single parent, entah kita itu seorang suami, atau entah kita itu seorang istri, atau orang yang hidup sebatang kara, maka saya percaya dimanapun Tuhan tempatkan kita di dalam keluarga-keluarga itu, akan membuat sorga menjadi senang. Ya, satu kali cucu saya dia tanya, Grandpa, apa artinya takut akan Tuhan? Karena buat seorang anak kecil ya yang namanya takut itu, wow, Tuhan itu sesuatu yang menyeramkan ya. Kemudian saya sampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang disebut takut akan Tuhan itu adalah hormat kepada Tuhan ya. Saking hormatnya kepada Tuhan, maka dia takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Akhirnya cucu saya jelaskan secara panjang lebar dan dia mengerti apa yang disebut dengan takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa takut akan Tuhan lebih daripada takut akan manusia. Orang yang hormat kepada manusia, takut kepada manusia belum tentu dia takut atau hormat kepada Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan,
maka kepada sesama manusia dia juga akan memberi rasa hormat. Dia nggak akan pernah merendahkan, meremehkan, apalagi rasis kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu bahwa New York adalah kota di mana kantor PBB-nya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation itu ada. Di PBB ada kurang lebih 200 negara, ya. Jadi di New York ini banyak sekali bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang berlainan. Maka itu New York disebut sebagai kota melting pot. Ya, puji Tuhan, kalau Bapak Ibu sekalian berkesempatan ke New York atau sudah pernah ke New York, kita tahu di New York itu sama sekali ya mungkin 90% lebih penduduknya tidak ada yang rasis karena mereka sudah terbiasa dan dibiasakan untuk melihat bangsa-bangsa dan kemudian menghormati bangsa-bangsa. Cornelius hidup di tengah lingkungan Romawi yang keras, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang luar biasa, ia tetap mencari Tuhan. Untuk beberapa tahun terakhir di gereja BMC New York, ya, ada seorang jenderal bersama dengan keluarganya beribadah dengan setia ya di BMC New York karena beliau mendapatkan tugas di PBB ya. Dan buat saya serta sebagian jemaat juga kagum karena ternyata ada seorang jenderal dan keluarganya itu mencari Tuhan ya. Nah, Kisah Rasul pasal 10 ayat yang kedua tadi berkata bahwa di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia ya. Dan di situ dengan jelas-jelas dikatakan bahwa Cornelius itu saleh ya. Jadi perlu ditampilkan karena ternyata banyak yang namanya perwira, banyak orang yang sukses itu tidak saleh Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ini yang luar biasa, sebagai seorang perwira Cornelius itu hidupnya saleh, takut akan Allah dan bersama-sama dengan seisi rumahnya mereka selalu berdoa dan mencari Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian ya. Cornelius bekerja sebagai tentara, sebagai militer. Dia itu dari Romawi, dari Roma. Kita tahu Roma itu pada waktu itu penuh dengan kekerasan, merasa sebagai satu bangsa yang lebih daripada bangsa yang lain, mereka menyembah berhala dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya nggak mudah bagi seorang yang bernama Cornelius untuk dia dan keluarganya mencari Tuhan. Ya, lebih mudah buat dia untuk kompromi hidup seperti bangsanya. Tapi Cornelius dan seisi rumahnya itu memilih takut akan Tuhan. Itu luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Cornelius itu tidak malu dia mencari Tuhan. Dia tidak malu untuk menyatakan imannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Cornelius itu tidak sembunyi-sembunyi. Ya, bahwa kemudian dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa Cornelius itu seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah. Nah, ini yang luar biasa. Dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, ya. Jadi iman daripada Cornelius itu dinyatakan kepada orang-orang Yahudi, ya. Bagi orang Romawi itu udah jelas bahwa Cornelius itu seorang yang baik, seorang yang tulus.
Tetapi di bangsa-bangsa ternyata dia juga terkenal baik dan terkenal tulus hati. Ya, bicara soal tulus hati, ya saya percaya setiap kita itu bisa merasakan loh ya. Ini orang ini tulus atau bulus. Maka itu Yesus berkata, engkau harus cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Tulus itu penting banget ya. Nah, Cornelius dia saleh, dia takut akan Allah dan terkenal baik ya. Orang yang takut akan Allah, Bapak Ibu sekalian, ya buahnya yaitu akan menjadi pribadi-pribadi yang baik dan kemudian juga akan dikenal bahwa kebaikan itu dilakukan bukan untuk pencitraan tapi dilakukan karena dia tulus hati ya. Mazmur 112 ayat yang pertama berkata begini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bukan dikatakan sangat suka kepada janjinya, tapi sangat suka kepada segala perintahnya. Lah kalau namanya perintah itu kan harus dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita cuma mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan, Alkitab bilang kamu itu adalah penipu, ya kan? Jadi kalau tahu firman tapi tidak melakukan itu kamu menipu dan yang menjadi korban adalah dirinya sendiri karena dia telah menipu dirinya sendiri. Ayat ini dengan jelas berkata kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia kalau kita sangat suka kepada segala perintahnya, bukan yang dipilih-pilih. Karena saya mendapati anak Tuhan ya terhadap perintah Tuhan dia pilih. Nah, yang ini aku suka, yang ini tidak suka ya. Nah, kita ini Bapak Ibu sekalian bukan Injil sebagian, kita bukan percaya kepada Injil sebagian, tapi kita percaya kepada Injil sepenuhnya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari Wahyu sampai Kejadian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Alkitab, mendengarkan renungan, kita mendengarkan khotbah, dari Kejadian sampai Wahyu, Wahyu sampai Kejadian, kalau di situ ada perintah-perintah yang Alkitabiah, Bapak Ibu sekalian, ayo jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Takut akan Tuhan itu adalah fondasi bagi keluarga yang akan membuat sorga senang. Cornelius mengajarkan lebih baik ditolak dunia, ya sekali lagi Cornelius mengajarkan lebih baik ditolak dunia daripada ditolak Tuhan. Sekali lagi, dari Cornelius kita belajar lebih baik ditolak dunia daripada ditolak Tuhan. Ya, tapi saya percaya kalau kita hidupnya berkenan akan Tuhan, maka kita juga akan berkenan di hadapan komunitas di mana Tuhan tempatkan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah takut menghadapi dunia. Ya, keluarga yang takut akan Tuhan, dia akan tetap berdiri tegak walaupun dunia mengalami kegoncangan. Hari ini dunia berubah dengan cepat. Nilai moral berubah. Dosa sudah dianggap biasa. Kasih mulai menjadi dingin. Tetapi keluarga yang takut akan Tuhan, dia akan tetap berdiri dengan kuat. Jadi langkah praktisnya Bapak Ibu sekalian, tetaplah hidup benar. Jangan lagi kompromi terhadap dosa, ya. Ajarkan nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran di rumah kita masing-masing.
Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, atau poin yang ketujuh dari seri khotbah, apa yang membuat sorga senang, yaitu bangun hubungan dan kedekatan. Bersama saya ucapkan, bangun hubungan dan kedekatan. Dua, tiga, bangun hubungan dan kedekatan. Mulai dari mana? Mulai dari dalam rumahnya masing-masing. Keluarga Cornelius hidup bersama-sama dengan anggota keluarganya dalam iman. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang kedua tadi sudah kita baca, dikatakan bahwa ia takut akan Allah bersama-sama dengan seisi rumahnya. Perhatikan kata ini, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Sekali lagi, perhatikan ini, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Artinya, iman Cornelius tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia membangun hubungan rohani di dalam keluarganya. Cornelius tidak hanya sukses sebagai perwira, tetapi ia juga orang yang sukses, yang berhasil membawa keluarganya hidup dengan Tuhan. Ini luar biasa, ya. Saya mendengarkan kesaksian dari cucu saya, bagaimana waktu itu, ya, cucu saya sekarang umur 10 tahun tinggal di kota Surabaya. Hari itu teman baiknya, teman sebangku di sekolahnya berulang tahun, ya. Nah, cucu saya diundang oleh teman baiknya untuk hadir di dalam pesta ulang tahun, ya, pesta ulang tahun. Tapi di hari yang sama, jam yang sama, gereja di mana cucu saya digembalakan itu sedang ada KKR untuk anak-anak, ya. Wah, dia bingung nih, datang ke ulang tahun atau datang ke KKR. Ya, kalau datang ke KKR kan nggak enak. Yang ulang tahun adalah teman baiknya. Ya, akhirnya dia tanya kepada papa mamanya. Jadi aku harus pilih apa? Dan papa mamanya dengan bijaksana, dia bilang gini, silahkan kamu putuskan sendiri. Yang membuat saya terkagum-kagum, akhirnya cucu saya memilih untuk hadir di KKR dan dia tidak hadir di ulang tahun itu. Dia bilang kepada temannya, dia kasih kadonya, dia bilang maafkan aku tidak bisa hadir karena di gerejaku sedang ada KKR anak-anak. Wah, saya bilang salut kepada cucu saya, lebih-lebih saya salut kepada anak dan mantu saya. Berarti anak mantu saya udah berhasil mendidik anak-anaknya untuk hidup beriman, untuk hidup bergantung kepada Tuhan, dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak orang sukses di luar rumah, dihormati di tempat kerja, terkenal di depan orang dunia, tapi kehilangan hubungan dengan keluarganya sendiri. Bahkan punya keluarga yang tidak beriman. Tapi Cornelius, dia membangun hubungan, kebersamaan, mesbah keluarga dan kehidupan rohani bersama-sama, ya. Buktinya waktu Petrus itu datang ke rumah Cornelius, ya, ternyata di rumah Cornelius itu sudah banyak orang. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang kedua, Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Artinya apa? Cornelius berhasil membangun hubungan dan kedekatan dengan keluarganya
dan juga dengan komunitasnya, dengan teman-temannya. Dimulai dari mana? Karena Cornelius berhasil membangun hubungannya terlebih dahulu dengan Tuhan. Ya, nah hari ini Bapak Ibu sekalian kita sudah belajar seri khotbah tentang keluarga yang bikin sorga senang. Ya, ayat yang terakhir dari Mazmur 128 ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah seri khotbah keluarga yang bikin sorga senang ini, kami bukan hanya mendengarkan saja, tapi kami mau melakukannya dengan setia. Roh Kudus tolong kami untuk Tuhan menjadi pusat di dalam rumah kami. Untuk Tuhan menjadi pusat dalam hidup kami maupun anggota keluarga kami. Dan biarlah mulai sekarang Tuhan, mulai kebenaran firman Tuhan ini, kami mau meniru Cornelius untuk menjadi orang yang suka berdoa. Apalagi kami tahu Engkau adalah Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang selalu mendengarkan doa anak-anaknya, yang selalu hadir di tengah-tengah doa daripada anak-anaknya. Terima kasih Bapak, kami percaya mulai hari ini kami akan memiliki keluarga yang membuat sorga senang. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.